Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika masata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika alayya wa abu bi dhanbi faghfir fa innahu la yaghfiru dhunuba illa anta اللهم صل على محمد صلاة تنجي بها من ظلمات الوهم وتكرموني بالفهم وتهدئ ما أشكله حتى يفهم إنك تعلم ولا أعلم وأنت أعلم الغيوب اللهم صل وسلم وبارك وسلم أن لا تعبدوا إلى الله إنني لكم منه نذير وبشير محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه وصلى النبي الأمي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وسلم Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين لا إله إلا الله والله يا حق يا حي يا قيوم يا قهار يا وهاب يا فتاح يا واحد يا أحد يا صمد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا فلا تطع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا قال الله أيضا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن. Yang dimuliakan Allah, sekalian santri yang hadir pada malam berbahagia, malam Selasa, istiqomah kita untuk tadabbur Al-Quran. Kita bersyukur kepada Allah karena kita masih diberikan nikmat iman dan nikmat untuk bisa memahami Al-Quran, nikmat hadir di majelis yang penuh rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Wahai anak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berusaha fakir bacakan surat Al-Furqan ayat 50 sampai 52 dan surat Ibrahim ayat 34. Di sini di Al-Furqan yang Al-Fakir bacakan tadi, inti pembahasan yaitu pada Al-Furqan ayat 50. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walaqad sarrafnahu bainahum liyadhakkaru fa'aba aktsarun nasi illa kufura. Dan sungguh kami telah mempergilirkan, artinya ini nikmat ya, mempergilirkan nikmat ya, di situ bisa nikmat, bisa rahmat, kebaikan, ujian ya, yang nampak tersirat atau tersurat itu di antara mereka agar mereka mengambil pelajaran. Tapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur, bahkan mereka mengingkari nikmat. Artinya mengingkari yang telah Allah ciptakan, itu maksudnya. Mengingkari yang telah Allah karuniakan maksudnya. Mengingkari apa yang sudah dia rasakan sendiri. Ya. Sehingga kedekatan kita kepada Allah jadi banyak hambatan dan halangan. Ya, satu aja permasalahan, satu saja. Ya.
hal yang penting yang perlu kita ketahui, rizki satu, rizki yang kita makan atau yang kita berikan kepada anak istri kita, sudahkah dari tempat atau sumber yang halal? Mungkin dari situlah kita agak sulit menuju Allah, berat. Atau masih ada kedengkian di hati kita, belum ridha kepada apa yang terjadi menimpa kita di saat kita bekerja di siang hari. Ada satu kisah, sebenarnya dua kisah. Satunya dari sahabat Nabi SAW dan satunya dari kalangan tabi'in. Ya. Dari sahabat Nabi SAW, suatu saat Rasulullah SAW bersama para sahabat duduk di masjid. Kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu dan menyampaikan kepada sahabat, sebentar lagi akan ada seorang hamba Allah yang tercatat namanya di surga, termasuk ahli jannah. Siapa Rasulullah? Tunggu sebentar lagi. Masuk satu laki-laki, sholat 2 rakaat terus keluar. Besok seperti itu lagi. Rasulullah bilang sebentar lagi ada hamba Allah yang akan masuk ke masjid ini dan dia adalah ahli jannah. Maka masuk laki-laki yang kemarin itu, masuk lagi sholat 2 rakaat, keluar lagi. Pada hari ketiga Rasulullah menyampaikan juga yang sama. Sebentar lagi akan masuk satu hamba Allah yang dia merupakan ahli jannah. Maka masuk laki-laki itu tadi, sholat seperti biasa dan keluar kembali. Maka dengan perlahan dikejar oleh Sayyidina Abdullah bin Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab. Dikejar, wahai fulan, bolehkah aku menginap di rumahmu sebagai tamumu? Oh silahkan, menginap di sana. Sayyidina Abdullah bin Umar menginap di rumah fulan tadi. Ya. Hari pertama perkenalan dia, siapakah nama antum? Nama saya adalah Abu Tom-Tom, namanya Abu Tom-Tom. Namanya Abu Tom-Tom. Abu Dom-Dom gitu ya, mungkin Dom-Dom. Iya Abu Dom-Dom, saya menginap di sini ya 3 hari. Boleh, Allah. Dilayani. Ya, Sayyidina Abdullah ini istilahnya kepo, pengen tahu ini amal apa yang dilakukan oleh sahabat tadi itu sehingga dia termasuk ahli jannah. Maka diintip jam 12 malam. Masih tidur. Bangun lagi Sayyidina Abdullah sholat segala macam, lihat lagi diintip jam 2, masih tidur. Dilihat jam 3 masih tidur. Ini ahli jannah, tidur terus. Enggak bangun-bangun katanya. Apa amalannya? Diintip lagi menjelang subuh bangun, sholat 2 rakaat, witir, subuh selesai. Bingung. Besoknya lagi. Dilihat sodako semuanya biasa-biasa saja. Hari kedua seperti itu juga, hari ketiga pun seperti itu. Karena kalau bertamu itu istilahnya kebudayaan Arab itu biasanya 3 hari aja. 3 hari bertamu itu 3 hari. Kalau lebih dari 3 hari ngeriwuk namanya, mengganggu. Kalau 1, 2, 3 hari itu adalah tamu gitu ya, dihargai, disiapkan makan segala macam. Maka Sayyidina Abdullah bin Umar mengatakan, wahai Abu Tom-Tom, maafkan sebenarnya aku di sini bukan untuk nginap di sini, bukan untuk minta makan atau minta istirahat di sini, tapi aku ingin tahu amal apa yang telah kau lakukan wahai Abu Tom-Tom sehingga Rasul menyampaikan kepada kami bahwa kamu termasuk ahli jannah. Saya lihat kamu biasa saja, malam tidur, jam 2 tidur, jam 3 tidur, ya seperti santri sambil khairat, ya. Kemudian puasanya nggak seberapa juga, sholat sunnahnya juga nggak seberapa, sedekahnya nggak seberapa. Maka coba berikan kepadaku resep apa yang buat kamu termasuk ahli jannah. Maka Abu Tom-Tom tadi mengatakan, sesungguhnya sebelum aku tidur, saat aku rebah, aku berdoa kepada Allah, ya Allah, aku ridha. Perhatikannya, aku ridha ya Allah kepada orang-orang yang mendolimiku selama ini. Aku ridha ya Allah pada orang yang membenciku selama ini.
Aku ridha ya Allah pada orang yang dengki kepadaku selama ini. Aku ridha ya Allah pada orang yang menghibahiku selama ini. Aku maafkan mereka semua. Karena sebab itu Allah mencatat Abu Dhamdham tadi sebagai penghuni surganya Allah. Begitu mudahnya beramal sebenarnya kalau kita lillahi ta'ala. Ini satu kata, ya, satu hal yang mungkin kita selama ini sulit menuju Allah, sering meninggalkan ibadah, amal soleh, agak susah. Mungkin kenapa? Karena mungkin kita masih menyimpan kebencian, masih menyimpan tidak ridha, masih menyimpan tidak ikhlas. Ya, satu hal. Ya, ini cerita awal yang pertama. Yang kedua, di kalangan tabi'in dari Waliullah Ibrahim Ibnu Adham. Dia sukanya ke Masjidil Aqsa setiap bulan-bulan tertentu untuk merasakan riyadhah di sana. Sebelum sana beliau ke Makkah terlebih dahulu. Ya, melaksanakan sholat di sana. Dan suatu saat dia ingin membeli sebuah kurma. Ya, ini berkaitan dengan makanan yang haram ya. Beli buah kurma di depan Masjidil Haram. Ada seorang kakek tua yang jual buah kurma. Timbang per kilo. Kemudian ada satu kurma yang jatuh di samping timbangan itu. Ibrahim Adham mengira beliau bahwa itu adalah kurma sama dengan timbangan tadi yang terjatuh, maka diambil dimakan. Ya. Kemudian beliau ke Masjidil Aqsa, dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Di Baitul Lahem, di Bethlehem di Palestina. Ya, sampai di sana biasanya bikin tidur yang di sebelah pojok, duduk dengan berzikir kepada Allah. Di antara tidur dan bangun, ya, terlelap sedikit, maka Sayyidina Ibrahim Adham itu mendengarkan perkataan malaikat yang di atas kepalanya dua orang. Dia Ibrahim Adham ya? Iya. Dia seorang waliullah yang doanya selalu diterima oleh Allah. Kali ini tidak diterima. Untuk kali ini. Kenapa? Karena dia telah memakan kurma yang bukan haknya. Kaget, bangkit ya Allah. Lari dia. Kembali ke Mekah. Mencari orang tua yang jual kurma tadi. Ternyata orang tua itu sudah meninggal. Tinggal keturunannya. Dia bertanya, wahai fulan, saya telah begini memakan kurma bukan hak saya. Saya minta ridhanya kepadamu karena engkau adalah warisnya. Kata fulan tadi, saya ridha wahai syekh. Tapi saya punya saudara 11. Apakah dia ridha atau enggak? Fadhal cari tempatnya lama sini. Dicari berbulan-bulan baru ketemu 11 orang itu dan semua meridhakannya. Kembali ke Aqsa dan kembali riyadhah, ketiduran lagi malaikat berdua bercerita. Itu gimana itu kasusnya dia ini? Enggak diterima doanya. Oh, sekarang sudah diterima karena sudah diikhlaskan kurma sebutir yang tadi makanannya. Dua hal. Satu kedengkian, ini untuk amal soleh ya. Satu makanan yang haram. Jika kita masih saja menyimpan kebencian dan kedengkian, masih saja ingin menonjol, ingin kesohor, ya, kemudian kita memaksakan diri, tidak suka dengan orang lain, dia kok lebih hebat dari saya, maka orang seperti itu akan sulit mendapatkan rahmat Allah. Itu yang pertama. Makanan yang haram, ya, sedikit saja masuk ke dalam perut kita, ke anak istri kita, maka akan mempengaruhi daripada amal soleh kita, mempengaruhi daripada rahmat Allah, mempengaruhi daripada kebajikan yang dilakukan kita selama ini. Ya, maka pengajaran seperti ini, penyampaian seperti ini diutamakan untuk disampaikan. Yang kayak gini nih, terus didawamkan setiap hari. Supaya apa? Supaya hamba itu mengerti, supaya umatnya Rasulullah itu mengerti. Ya, tidak ada hal yang terbaik kecuali apa? Menyampaikan sesuatu yang baik, ya, pengajaran yang baik kepada saudaranya. Ya, buka An-Nahl ayat 125 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Ya. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Tuhanmu dia yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Ya. Menyampaikan sesuatu, ya, bersabar. Biasanya jadi dengki, jadi benci, jadi iri itu karena tidak sabar dalam berkomunikasi atau hubungan dengan saudaramu, ya, hubungan dengan manusia, ya. Selanjutnya 26,
Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih. Wa la in sabartum lahu khairul lis-sabirin. Dan jika kamu membalas, maka balas dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tapi jika kamu bersabar, seperti perilaku Abu Tomtom tadi, bersabar, dikatain buruk bersabar, dibenci bersabar, malah memaafkan, maka disampaikan wala in sabartum lahu khairul lis-sabirin, ya. Sungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang sabar, karena akan mendapatkan rahmat, hidayah, inayah Allah Subhanahu wa ta'ala. 127, wasbir wa ma sabruka illa billahi wa la tahzan alaihim wa la taku fi dhaiqim mimma yamkurun. Dan bersabarlah Muhammad SAW, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah, dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Apapun terjadi, goseran, ya, tipuan, hinaan, cercaan, kalau kita orang beriman, kita sabar, insya Allah akan berikan rahmat kepada kita. Nah, sabar ini punya ukuran-ukuran penting, ya. Ya, kalau diminta berjihad di jalan Allah, ya bukan sabar yang seperti itu digunakan, ya. Atau sabar yang pada kondisi bangsa sekarang ini, kita ini, bangsa Indonesia ini, sabar kita adalah apa? Berdakwah di jalan Allah. Mengajak orang supaya tidak membenci orang lain. Mengajak orang saling bersaudara, saling memeluk, saling berperilaku baik. Mengajak orang lain supaya tidak memakan haknya orang lain. Sekarang berapa banyak hak orang lain mungkin yang udah dimakan. Mungkin kalau kita pikir kita sudah banyak makan hak orang lain. Kemungkinan. Coba cek diri kita masing-masing. Tidak kita memakan hak saudara kita? Dengan satu biji kurma saja menghalangi daripada rahmat Allah, menghalangi daripada ampunan Allah, menghalangi daripada dikabulkannya doa. Satu biji kurma. Bagaimana dengan yang lain? Bagaimana dengan kebencian, kedengkian, hasad, membunuh jiwa yang dilarang oleh Allah? Banyak hal yang seperti itu. Ya. 128, innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sungguh Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang yang berbuat kebaikan, ya. Wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Saya ingatkan kembali, tidak ada perkataan yang lebih baik daripada mengajak orang ke dalam kebaikan, amar ma'ruf nahi mungkar, mengingatkan untuk tidak saling membenci, ini yang utama. Untuk menjaga dari hak-hak orang lain, tidak memakan haknya orang lain. Itu yang paling mulia. Buka Fussilat ayat 33. Sunnah Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ilallah. Dan siapakah yang lebih baik perkataan daripada orang yang menyeru kepada Allah, wa amila salihan wa qala innani minal muslimin, dan mengerjakan kebajikan dan berkata sungguh aku termasuk orang-orang muslim. Apa itu? Berserah diri kepada Allah. Ayat 34, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah, dan tidaklah sama kebaikan dengan kejahatan. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatu ka'annahu waliyyun hamim. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, sehingga orang yang ada rasa permusuhan antara kamu dan dia akan seperti teman yang setia. Diarahkan supaya kebenciannya hilang dan kembali berhubungan baik. Karena dengan itu berarti kita berhasil dalam apa? Dalam mengajak orang lain dalam kebajikan, ya. Ayat 35, wa ma yulaqaha illa allazina sabaru wa ma yulaqaha illa dzu haddin adzim. Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar, dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Ayo kita bersyukur kepada Allah, karena apa? Kita masih melaksanakan apa yang diperintahkan Allah. Sabar untuk duduk, ya, terhadap Al-Qur'an, untuk memahami, ya, Al-Qur'an, untuk menjalankan perintah Allah. Ya, berlaku sabar bersaudara kita, apapun yang terjadi, apapun yang dilakukan oleh mereka, kita doakan mereka, dan kesabaran kita, dia akan mendapatkan hidayah oleh Allah, rahmat oleh Allah. Itu kita pegang seperti itu. Dan jaga daripada hak-hak orang lain. Makan makanan yang halal, wahai anakku. Jaga perut dari masuk makanan yang diharamkan oleh Allah, sehingga terhalang dosamu, terhalang rahmat, terhalang ampunan Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fakir minta hari ini, malam Selasa, ya, tundukkan kepala kita sejenak.
Akal pikiran kita tundukkan, hati kita tundukkan hanya kepada Allah. Untuk apa? Untuk ya, untuk menyampaikan, untuk berzikir, menyampaikan sesuatu yang baik, ya, yaitu kalimat la ilaha illallah. 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 Wahai anakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Buka firman Allah surat Ali Imran ayat 104 dan 105. Situ Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar." Dan hendaklah di antara kamu ada segolongan orang yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Wa ulaika humul muflihun. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung, ya anakku. Ya, untuk mengajak orang lain supaya tidak ada kebencian, kedengkian. Berhati-hati dengan penyakit hati itu yang sangat keras. Ya. Selanjutnya, wala takunu kallazina tafarraqu wakhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang bercerai-berai. Ya, bercerai-berai dan berselisih setelah sampai kepada mereka keterangan yang jelas. Bercerai-berai karena dengki, tidak mau mengakui kebenaran, tidak mau bersama-sama dalam menegakkan kalimat Allah, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Tak punya harapan hanya kepada Allah, ingin hanya dunia saja, ingin diakui keberadaannya, yang dikatakan alim, yang dikatakan kaya, yang dikatakan berpengaruh. Hindari itu ya anakku. Wa ulaika lahum adabun adzim. Orang seperti itu pasti insya Allah akan kena adab Allah Subhanahu wa taala. Mereka itulah orang yang mendapat azab yang berat. Syukuri nikmat Allah ya anakku. Allah memberikan nikmat pada kita sangat banyak sekali. Dalam tubuh kita yang saja yang kita lihat ini dan nggak bisa kita hitung. Apalagi yang lain yang kita lihat di luar sana. Turunnya hujan dengan rahmat Allah, tumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Dimudahkan kita mengendalikan binatang-binatang yang Allah ciptakan. Diberikan kemudahan kita untuk bersenang-senang, berbahagia dengan saudara sanak famili kita. Diberikan kemudahan kita yang lebih nikmat, yaitu duduk dengan tadabbur Quran saat ini. Masya Allah, ini satu kemuliaan yang besar. Di Ibrahim 34 tadi. Wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Dan dia telah memberikan kepadamu segala apa yang kamu mohonkan kepadanya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jika kamu menghitung nikmat Allah, saya kamu tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kafar. Sungguh manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Mudah-mudahan kita dijauhkan daripada kezaliman dan ingkar kepada nikmat Allah Subhanahu wa taala. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Allah, rahmati kami ya Allah dengan ketabahan, kesabaran ya Allah. Ya Allah dengan sungguh-sungguh ya Allah. Istiqomah di jalanmu dengan benar ya Allah. Dapatkan kebahagiaan dunia akhirat ya Allah. Isman kariman, isman kariman, isman kariman ya Allah. Ya Allah Tuhan kami, berikanlah kami rasa syukur ya Allah.
Tambahkan rasa syukur di hati kami ya Allah, sehingga kita mampu bersyukur dan mampu memberikan apa yang terbaik untuk Engkau ya Allah. Walaupun kami sangat paham bahwa Engkau tidak membutuhkan dari kami, tapi kami membutuhkan Engkau ya Allah. Kau berikanlah keberkahan kepada kami dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Barakatul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.